Tapi mungkin karena gue gak banyak gerak, itu gue kena serangan jantung di Agustus tahun kemarin. Kembali lagi di MBC Muda Berbagi Cerita bareng gue Bantet dan Mujab. Nah hari ini kita sporty banget nih Jab. Sporty Mungkin di banget. episode sebelumnya kita kan muda banget nih. Muda banget. Tapi hari ini kita sporty banget. Kita udah siap mengalahkan Jonathan Christie. Perlu buka baju nih. Enggak kotak-kotak sih bro, gue bulet-bulet Eh. gini. Beda bentuk. Beda bentuk. Cembung. Ini kalau misalnya dilihat bajunya Mujab nih half marathon nih. Nah ini gue lu juga juga half half marathon. marathon. Si pernah ikut. kita udah finish banget ya half marathon. Finish banget. Berapa kilometer kalau nggak salah 1000 kilometer. Kilometer kedua gue finish. Nah, ini sebenarnya kita hari ini ada tujuan nih sporty kayak Iya, gini. iya. Karena ngelihat kalau misalnya di masa sekarang, di masa pandemi tuh orang-orang jadi makin sporty Jap. Betul. Di masa pandemi gitu. Kita kira kayak orang-orang di rumah bakal banyak istirahat, ternyata Iya. malah makin banyak olahraga. Jadi aware ya terhadap Jadi kesehatan aware ya. sama kesehatan gitu. Dan spesial hari ini kita mengundang salah satu alumni UI, Alumni UI yang gitu. menjabat sebagai pengurus alumni UI. Ya, yang menjabat sebagai pengurus alumni UI, dan langsung saja kita sambut Bang Nongki. Halo, hai. Halo, nah ini udah ada Bang Nongki nih, seru banget. Kita hari ini mau ngomong-ngomong nih sama Bang Nongki, tapi sebelumnya kita mau tahu Bang, lu angkatan berapa ya Bang? Dari fakultas apa ya? Mungkin kalau bisa share. Tega sih kalau nanya angkatan. Kira-kira. Iya, salah ya gue. Itu tega kalau nanya angkatan. Kita kan 2013, nah Bang Nongki kan 2011 ya. Nah, iya. Beda tipis lah. Beda lah ya. Beda tipis kan Beda tipis ya. aja, Iya, iya. Dari Tapi Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Yoi, Bang. Tapi angkatan berapa Bang? tetap ditanya. Kira-kira mau bandingin pas Bang Nongki kuliah, kita tuh lagi dalam bentuk apa gitu? Apakah masih direncanakan atau kita udah TK atau SD? Atau malah orang tua kalian belum pacaran yang Nah, barangkali. bisa jadi. Barangkali. Bisa jadi gitu. Ya, setahun 90-an lah. 90-an. Gue 91. 91. Belum masuk 91. Waduh. Belum tuh kita. Gue 95 aja. Gue juga 95. Ya berarti orang tua kalian masih pacaran dong harusnya. Masih. Kalau pacaran. Kalau pacaran. Apa perlu gue telepon? Nanya. Oke. Kita kan banyak ya podcast yang membahas tentang pandemi ini punya dampak buruk nih. Kita pengen mengambil sisi baik dari pandemi, di mana orang tuh akhirnya aware terhadap kesehatan. Termasuk gua dan lu mungkin Jap. Iya, gua tuh sebelum pandemi nih Bang, berat badan gua tuh 86. Sekarang gua 75. Gue sama gue tuh sempet hampir nyentuh 90. Ya, dan sejak pandemi gue jadi mau olahraga cuy. Sebelum olahraga. malas-malasan banget Bang, mau olahraga. Nah kalau lu sendiri nih Bang, selama pandemi ini soal keolahragaan ini, lu ada perubahan gak dalam pola hidup dan lain sebagainya? Ada sih sebenarnya. Tapi sebenarnya sebelum pandemi pun gue udah biasa olahraga. Jadi biasa gue ke kantor pagi gue ke gym dulu. Oke. Biasanya cuman Seperti kardio. layaknya anak muda Jakarta. Iya. Kantor, gym dulu dong. Iya, Gym dulu. betul. Mandi. Biar gampang sebenarnya. Jadi gue berangkat dari rumah nggak semandi. Bener. Ini sebenarnya antara sehat atau irit air. cuy. Irit air ya. Irit iuran air. Sebenarnya malas mandi gitu. Nah memang waktu itu sebelum pandemi gue udah biasa gitu. Cuman memang pas awal pandemi itu gue bener-bener karena nggak berani keluar rumah segala macam kan. Terus di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi memang akhirnya berat badan naik segala macam. Terus sampai di satu saat di Agustus tahun kemarin gue kena serangan jantung. Di berat badan gue yang sebenarnya juga normal-normal aja, ya sedikit lah lebih daripada umumnya. Tapi mungkin karena gue nggak banyak gerak, itu gue kena serangan jantung tuh di Agustus tahun kemarin. Oke. Ada pemicunya COVID atau apa atau tiba-tiba suddenly Nggak heart ketahuan. attack gitu. Nggak ketahuan. Jadi pada saat itu gue ingat banget tanggal 28 Agustus 2020. Malamnya kita mau bikin konser tuh di kampus di Makara Art Center. Paginya gue ke kantor, tiba-tiba gue kena serangan 10 menit gue keringetan habis. Gitu loh. Basah kuyup. Nah, tapi nggak apa-apa, maksudnya bener-bener gue nggak ngerasa, gue nggak yakin kalau gue tuh serangan jantung. Karena gue pikir gila gue badan masih Cuma kayak meriang-meriang gitu rasanya cuman ya. keringet dingin dan badan gue berat badan gue nggak sampai 80, masih di 78, which is kayaknya masih oke sih sebenarnya. Pulang ke rumah, terus gue dibawa ke dokter, nyata confirm memang serangan. Gitu. Kena serangan dan paru-paru gue ada flagnya.
Gitu. Jadi gue nggak bisa dirawat langsung, nggak bisa tindakan. Tapi setelah diperiksa lagi, nyata gue COVID free. Akhirnya gue baru bisa ada tindakan di hari Seninnya. Jadi emang agak terlambat karena gue masuk rumah sakit di hari Jumat, baru tindakannya di Senin. Gitu. Terus setelah gue ngomong sama dokter dan gue bilang sama dokter bahwa gaya hidup gue selama ini memang maksudnya makan juga nggak pernah yang berlebihan. Olahraga hampir tiap hari gue ke gym, Sabtu Minggu gue sepedaan. Kata dokter, oke, kita operasi Senin, Selasa malam kamu bisa pulang, Rebo pagi langsung keluar ya. Maksudnya dokter, langsung olahraga. Ya bener dok, nggak ada istirahatnya buat saya. Operasi apa? Pasang ring dong. Pasang ring. Sampai pasang ring bang? Iya. Oke. Jadi ring satu di tangan, ring kedua gue di jantung. Wah. Ring satu ya. belum ada. Kosong. Kosong ya. Jadi maksudnya ya menyenangkan juga ya. Maksudnya gue aja yang olahraga kayaknya bisa berapa hari atau minggu sekali. Ini Bang Nongki yang bisa kapan aja rutin, bisa makan juga sehat, berat badan juga nggak over. Jadi bisa mempengaruhi semua orang sih sebenarnya. Tapi memang setelah selesai semua episode itu gue periksa lagi ke dokter. Buat make sure aja emang pernah kena COVID atau enggak. Periksa TBC terus segala macam yang penyakit paru. Jawabannya negatif semua. Jadi menurut dokter mungkin gue pernah OTG. Gitu. Pernah OTG terus menyebabkan mungkin kayak metabolismenya nggak bener sampai akhirnya kolesterol gue di sekitar 350 pada saat gue kena serangan. Gitu. Cuman yang gue surprise dari dokter itu bilang karena dia ngeliat riwayat gue selalu olahraga. Dia bilang begitu keluar dari rumah sakit, kamu malam tidur, besok paginya langsung olahraga. Gue yang deg-degan dong gitu kan. Iya. Tapi lu langsung lakukan itu bang? Langsung. Sumpah gue dengar ceritanya juga ikutan sesek cuy. Iya. Aduh, lu ibaratnya jantung. Gue jadi pengen medical check up sih. Barangkali ada apa-apa dalam tubuh gue yang. Apalagi untuk yang orang pernah kena COVID sih. Karena kan gak tahu. Iya, mempengaruhi gitu. Nah, jadi gue pulang Selasa malam, Rebo pagi gue sama bini gue ke Ragunan. Jalan kaki dulu, yang segar gitu. Masih pelan-pelan karena gue takut. Ke kandang mana bang? Barangkali ketemu. Bukan ada gue. Ragunan kan ada track namanya episode gue mau mati ya. Jadi kan gue mesti ketemu sama saudara-saudara gue dulu. Silaturahmi. Gue masih hidup nih. Iya. Akhirnya jalan kaki tuh bang. Jalan kaki gitu. Mulai dulu 1 kilo, 2 kilo gitu. Baru kemudian dicicil. Cicil mulai lari. Dan kalau kita ngeliat topinya nih, jangan dibuka nih topinya ya. Kalau ngeliat topinya, pesepeda cuy. Pesepeda. Mungkin olahraganya tadi transisi dari lari ke jalan dulu, terus kemudian lari, akhirnya sepedaan. Iya. Sebenarnya sepeda juga punya histori yang lama dari hidup gue. Cuman memang waktu itu pas pandemi itu gue pikir ya gue di rumah aja gue takut. Tapi ternyata salah menurut gue. Gitu loh. Apalagi dengan keadaan sekarang harusnya orang benar-benar makin harus banyak olahraga. Karena kan untuk bisa sehat sebenarnya olahraga jauh. Betul. Lu tau gak sih Jok, efek pandemi itu buat gue karena gue pakai masker terus. Gue tuh gak pernah pilek atau batuk setahun udah. Setahun setengah. Gak pernah sama sekali. Dan mungkin karena gue ikut olahraga juga dan lain-lain. Jadi kayak dan gue nafas lebih seger, nggak tahu kenapa ya. Itu positifnya buat gue. Kalau gue tadi nggak kayak kan biasanya paling tidak tuh flu itu 6 bulan sekali lah. Rutin tuh kita flu pilek. Alhamdulillah gue nggak pernah pilek sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi semoga biasanya kalau habis ngomong kayak gini jangan sampai ya Allah. Jangan sampai. Knock on wood aja kalau gitu. Jangan. Ini bersyukur. Bukan nantangin ini. Iya. Mungkin tadi sebelum kita rekaman Bang Nongki udah sempat cerita kalau misalnya sebenarnya sepeda tuh bukan olahraga baru buat Bang Nongki. Iya. Boleh ceritain nggak tuh Bang? Oke, gue sepedaan sih sebenarnya dari kecil ya. Maksudnya dari kelas 3 dibeliin sepeda. Kelas 2 kayaknya. Dibeliin sepeda. Habis sunat dibeliin sepeda kan. Standar banget tuh. Standar banget. Sama dulu. Mana naiknya habis sunat lagi. Iya. Habis sunat pegel tuh. Sepeda gitu kan. Dari situ mulai gue sepedaan. Sampai pokoknya kelas 5 SD gue itu sama teman-teman anak SD mau ke Ancol. Mau ke Ancol. Bayangin rumah gue di Pejaten, gue mau ke Ancol. Cuman kita lumayan itu. Dulu kan mikirnya kayak 5 sekawan atau trio apalah bareng-bareng ya. Best friend forever kan anak SD. Ancol kita lihat peta jauh banget nih. Latihan dulu. Minggu pertama rumah. Bang petanya tuh
Peta kertas ya, belum ada Gmaps ya. Google Maps kayak kita aja. Yang banget jadi kecil itu. Nah, kita peta kertas. Oke. Seru. Minggu pertama Pejaten Blok M. Minggu kedua Pejaten Monas. Minggu ketiga finalnya tuh. Pejaten ke Ancol. PP. PP tuh. PP. Oke. Kagak mungkin dijemput, kagak mungkin tak. Iya. Jadi kagak punya duit. Betul. Tapi pakai BMX bang. BMX. Pakai ini nggak bang? Rodanya dikasih apa namanya? Botol plastik. biar berisik. Biar bunyi. Botol plastik pernah ngalamin. Kalau enggak lu tahu pakai jalu segala macam. Oh jalu bener. Pakai jalu. Pakai jalu iya. Kayak itu pegel banget sih yang ngebonceng sebenarnya. Iya. Masih berdiri kan. Iya. Mana kadang-kadang tuh betisnya suka kena ban. Iya. Itu tuh. Pakai jalu. Gitu. Jadi dari BMX terus akhirnya mungkin makin kesini udah road bike kali bang ya? Abis itu sih yang mesti gue terusan sepeda, zaman kerja sempet juga ada masanya gue back to work. Oh, pokoknya gue sempet yang inget gak sih yang pas zaman Antasari lagi dibangun flyover. Yes. Nah itu macetnya minta ampun. Karena kan Antasari ditutup. Jadi gue pulang rumah gue Pejaten lewat Kemang segala macam. Sampai ada satu masa di mana hari Jumat itu gue pulang kantor bisa 2 jam. Cuman dari Sudirman sampai Pejaten. Males banget. Akhirnya gue beli sepeda lipat. Jadi lu masukin apa busway atau enggak, goes aja. Oh, dari Sudirman. Dari rumah ke Sudirman. Waktu itu belum ada jalur sepeda kan? Enggak ada, enggak perlu lah. Oh iya. Enggak perlu. Kalau udah ada niat pasti bisa jalan. Set gitu ya. SD lu tadi paling jauh ke Ancol. Sekarang lu paling jauh kemana? Pernah kemana Bang Nongki? Kalau jauh sih PP pernah Jakarta Bogor segala macam. Mohon maaf. Terus kalau misalnya kiloannya mungkin 100 sih pernah lah. Ada istilahnya kan Grand Fondo 100 kilo. Nah itu muter-muter Jakarta aja kayak orang bego 100 kilo gitu aja. Itu jawab peloton gitu, bareng-bareng gitu. Oh iya. Peloton tuh bisa road bike, bisa kadang Tapi Bang Nongki bukan yang viral ngeblok jalan kan ya? Enggak. Kalau sampai viral tolong nih netizen ya. Tolong ya, catat namanya. Ya. Tolong ya. Lagi pemulihan. Gue santun. Santun. Malah justru kadang banyak pesepeda-pesepeda newbie nih gitu loh. Yang kadang mereka ngerasa mesti peloton terus gak mesti ngasih jalan. Ini baru kejadian minggu lalu. Di tendean gitu kan jalannya rame. Gue pas pakai Brompton kecil kan. Mereka pikir gue kan jalan kecil ya. Mereka pelotonan terus cuma 1 lewat 2 lewat. Gue pikir entar dulu karena gue mau lewat gitu ya. Nggak dikasih jalan. Gue bilang mbak untung cakep. Mbak entar mbak saya bisa keep up juga kok gitu. Boleh disebut nomor WhatsApp-nya? Nggak sampai situ sih. Oke. Tuh gila 100 kilo Jok. 100 kilo gila. Tapi maksudnya setelah recovery jantung itu berarti udah alhamdulillah udah enggak apa-apa ya. Gue kemarin udah ke tour ke Jogja segala macam, ke Bali segala macam. Gak dari Jakarta kan? Maksudnya enggak. Barangkali kan. Ke Jogja gue naik mobil. Ke Jogja naik mobil. Baru naiknya di sana. Yes. Tapi di sana gue dari Jogja kota sampai ke Prambanan, ke Borobudur segala macam gitu. Seru sih. Tentunya seru. Ted ngomongin soal tren di masa pandemi ini juga nih. Selain olahraga secara personal gitu ya, sepeda, lari dan lain sebagainya. Ternyata banyak juga akhirnya event-event olahraga yang beradaptasi gitu Ted. Yes. Termasuk juga lari secara online. Lari cuy. Lari secara online. Itu tapi bagi gue yang gak pernah ikut event-event kayak gitu ya bang, ini gak masuk di akal gue bang. Gue cuma seumur-umur nih, walaupun gue pakai kaos ini finisher loh. Finisher ya. Ini gue juga finisher. Tapi ini gue dapat dengan malak ya, bukan dengan lari. Jadi gue gue cuma pernah sekali ikut acara lari di UI, itu acara mahasiswa, dan gue gak pernah ikut UI Half Marathon dan sebagainya. Dan katanya tahun ini bakal ada lari online juga nih. Lari online. Gak masuk di akal gue nih bang. Gimana ikut event lari online? Lu bayangin ini maksudnya lari gue di kamar gitu, direkam atau gimana? Online. Iya. Ya main di komputer aja. Jadi itu online. Jari saya dong. Oke. Lu bayangin maratoner Eliud Kipchoge itu. Online tuh aneh banget. Dia jarinya cepet tuh kayak gitu. Ininya berotot nih nanti jarinya. Kapalan. Gimana bang? Ya, jadi sebenarnya ini adalah acara lari rutin yang kita selenggarakan Iluni UI. Ini adalah event yang keempat harusnya. Jadi kita udah 3 kali mengadakan Iluni BNI UI Half Marathon. Pertama di tahun 2017, terus 18 dan 19. Itu yang paling gong di 19. Yang alhamdulillah
memang gue ketua panitianya. Cool. Gitu. Ini keren Jadi nih. pas di 2017 itu kita bikin dengan ketuanya Gus Band itu sampai 2.700 peserta. 27 3.000 lah. Tapi emang itu di UI, Bang? Itu offline di UI semuanya. Gila 2017. Itu kayak 2.700 semut orang. kali. Iya. Semut banget tuh. Di UI loh. Di 2018 itu sampai 3.600 orang. Wah, gokil. Hampir 4.000 lah sama orang-orang yang datang. Gokil. Di 2019 itu total ada 5.000 pelari. Yo. 6.000 sama yang Itu lari semua, Bang. Hah? Lari. Enggak, ada yang makan di kutek. Ada yang makan di kutek. Ada yang ngesot juga tuh. Ada yang kekukel. Itu. 5.000 loh. Dan juga pas di 2019 itu kita mendapat predikat the best half marathon di Indonesia. Gila cuy. Di UI UI. bisa bikin acara kayak gitu loh. Kenapa? Karena emang ini satu-satunya acara di mana orang itu bisa lari tanpa ada mobil berselimut. Nah, persis. Iya, Jangan iya, dipikir tuh UI, orang kalau mikir UI, pintar sekali ya, akademis sekali Iya. nih. Ada Kita nih olahraga. bisa kita- lari. Tanpa lu harus gangguan mobil loh, ingat Betul. Gue mau nanya deh Bang, kenapa half? Kan kalau kan ada maraton full, tapi ini half alasan Half tuh berapa sih? Berapa Half berapa? 21. 21 Kalau kilometer. misalnya full marathon nanti rutenya 2 kali muter. Oh, Gitu. Jadi kita pikir yang Oh. sekali aja tapi orang benar-benar bisa menikmati pemandangan di dalam UI. UI itu enak, emang ngangenin. Emang ngangenin. Gue juga waktu, iya. Tapi sempet loh kita waktu itu kepikiran mau bikin full marathon, Iya. tapi kerjasama sama Depok. Oh. Pengennya tapi mesti keluar. Nah itu yang kita nggak berani karena kan berarti ada setengah yang steril di dalam UI sama setengah lagi yang Mohon maaf. di luar. Iya. Bang, kalau sampai Margona jadi benteng Takeshi. Bukan lari bebas. Ada motor. Itu jadi full marathon plus uji nyali. Kan? Uji nyali. Bodoh sekali, Bang. Bang, gue mau penasaran deh. Biasanya kalau kayak gini tuh yang ikut tuh ada atlet profesional nggak sih? Maratoner Jadi kita gitu. Open aja sih Open sebenarnya. aja semuanya. Profesional. Oh iya. Maksudnya bekerja. Di bidang lain. Di bidang lain. Profesional di bidang lain. bekerja di Pon bidang mewakili lain. Pejaten. Pon mewakili Pejaten. Nah, Bang, tadi kan bilang kalau yang akan jadi perbedaan signifikan di tahun ini adalah virtual. Gue nggak masuk di akal nih. Gimana lari secara virtual, secara online gitu, Bang? Iya. Memang gue lihat trennya pas awal-awal pandemi itu sempat yang nggak ada olahraga lari sama sekali. Perlombaan tuh nggak ada. Cuman gue rasa tahun ini mungkin dari bulan Februari itu udah mulai ada tuh perlombaan-perlombaan virtual gitu. Itu memang biasanya kita daftar aja, terus nanti kita pakai beberapa aplikasi untuk nyatat waktunya. Ada pakai Strava, ada pakai Garmin, ada pakai aplikasi yang lain juga. Nah, kita rencananya untuk yang UIHM tahun ini, yang 2021 ini, kita adakan 3 kali. Jadi 2 kali virtual, dan saat yang ketiga, insya Allah kalau misalnya memungkinkan, kita pengennya offline. Ih, amin. Pengen Kalau keadaan membaik, Iya. gue pengen banget yang ketiga ini bisa benar kita lakukan secara offline di UI. Tapi mungkin terbatas dengan prokes juga tentunya. Iya. Nah, Lari jadi yang pakai APD. Enggak. atau pakai oksigen. Jadi yang pertama ini rencananya sih kita akan lari itu open registration tanggal 18 Oktober ini. Oke. Jadi stay tune di IG-nya UIHM. Tanggal 18 Oktober kita akan buka pendaftaran. Selama sebulan, terus rencananya 18 November kita akan adakan presscon. Dan 20 November itu ada itu mulai larinya. Periodenya selama 1 bulan atau 3 kali weekend gitu. Masih bingung gimana cara larinya? Iya, gimana, Bang? Jadi sistemnya itu gimana? Kayak pakai Microsoft Team gitu ya? Zoom sambil zoom, cuy. Lagi lari ada bos gua. Sorry, sinyal susah. Ya susah Pak, bentar Pak. Off cam dulu Pak. Sinyal susah lu suruh naik taksi. Iya. Jadi pakai aplikasi itu. Jadi nanti kita pakai aplikasi namanya Gerak. Jadi begitu kita mulai lari, kita nyalain aplikasi itu atau Strava. Dia akan ngitung tuh. Akan nge-track gitu ya? Berapa kilometernya dan berapa cepet gitu. Nggak bisa bokis juga, nggak bisa bohong. Kalau misalnya kayak lu naik motor segala macam atau naik mobil, Kecepatannya beda ya? Karena kecepatannya gitu. Ibarat kali Karena gua ada batas maksimumnya Supersonic, gue supersonic. Iya. Tapi kayaknya itu yang kurang kalau misalnya online tuh nggak ada ini Jab. Kalau lu udah ngelewatin ini ada pitanya.
Ada pita. Ada. Atau ini ada. online ada? Kalau misalnya kita ntar akan ada yang kayak gitu. Kita Wih. bikin ada VR-nya. Jadi kayak misalnya orang lari itu kan bisa ada gate di start, Iya. segala macam. Untuk yang ini ada dong kita. Iya. Tapi memang biasanya gue nggak nemuin pitanya sih, Red. Karena gue paling belakang. Iya, yang pitanya paling depan. Lu bisa bayangin gini, misalnya ntar mau pas Iya. finish, lu bisa minta temen lu untuk videoin, lu pas lagi lari gitu. Nah nanti hasilnya itu seakan-akan lu masuk ke finish. Ada augmented reality-nya gitu Iya. ya. Wow. Jadi ini yang membuat kita beda sama yang lain. Nah, gitu pita. Jadi lu punya Tapi personalized kopi sama yang lain lagi. lu punya personalized pita. Yes. Oh, bisa milih Walaupun lu warna. di belakang. Bisa milih warna, Bang. Ya enggak lah. Ya half marathon lah warnanya. Maksudnya kalau dulu kan seru ada gate-nya gitu. Iya. Terus ada orang Ya, atau ada yang apa sih pos-pos gitu yang bisa dibagiin pisang atau dibagiin air. Ya mohon maaf ya kalau pisang air kali ini nggak ada. Oh, ada beli masing-masing. Tapi kalau yang tadi lu bilang yang ada tepuk tangan, ada cheer-nya. Itu ada. Oh, Tapi kita secara bikin ada virtual virtual ya. cheer-nya juga. Iya, Wah, asik. Jadi kalau pengen ikutan nih Bang, tadi pembukaan itu tanggal berapa? 18 Oktober ya? 18? Insya Allah tanggal 18 Oktober. Periode pendaftaran sekitar sebulan. Ya. 18 November kita ada preskon untuk Ya. pembukaan. Yang insya Allah ntar juga virtual. Tapi mungkin Ya. ada offline-nya juga. Ya, Dihadiri lah beberapa undangan. Oke. Dan 20 November selama 3 pekan itu ada kesempatan untuk lari. Karena kan Oh. kali ini kita benar-benar half marathon. Jadi nggak ada Ya. yang kategori 5 dan 10. Jadi Oh, benar-benar oke. cuma 21. Oh. Nah tapi orang bisa nyicil. Oh benar. Bisa nyicil 3 kali minggu. Lu lari aja 5 kilo kan. Ini pinjol ya sistemnya ya. Oh iya, cicilan. Nah, Oh kredit 0%. ya, 0% ya. Pinjol. Wow, lari juga bisa Nanti kalau lu nyicil ya. belum selesai ada yang nyamperin Jap. Iya. Ayo harus selesai larinya gitu. Dihubungin. Dihubungin. Oh emang Tetangga lari. lu di kontak. Iya. Oke. Jadi cek aja Instagram dari UI Half Marathon apa Yes. @UIHM ya. @UGM. @WHM. Untuk informasi lebih lanjutnya tentang lomba acara UI Half UI Half Marathon. 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 Ini buat mungkin bukan warga UI yang Boleh, pengen kan? Oh, boleh ya? boleh. Itu boleh ini bukan cuma buat anak UI aja ya, tapi Ya. ini buat semua kalangan umum yang ingin merasakan Betul. UI tapi bukan dari sisi akademisnya. Nah, Betul. inilah saatnya. Atau yang dulu pengen UI. Ini adalah half marathon terbaik di dunia. Wih. Di Indonesia. Di Indonesia ya? Semoga Insya Allah di masuk dunia. ke dunia ya. Amin ya. Maka jadi bagian dari sejarah ini. Nah, tapi juga penting nih kalau misalnya nanti yang virtual itu berarti nggak cuman orang Jakarta atau Depok aja yang bisa ikut. Oh, Malah iya, kita akan bilang kita akan undang juga iluni wilayah sama chapter. Ya. Malah kita bilang misalnya dari Amerika mau ikut pun bisa. Wah, Mas-mas online. Afrika bisa, kalau mau Mas. ikut Kali ini sekarang bisa. Sekali ini Mas-mas bisa. Afrika. Sekali ini Iya, bisa. iya. Tiket pesawatnya udah nggak ada soalnya. Iya benar. Tapi ongkos medali tolong bayar sendiri. Iya. Oh, tetap dapat medali, Bang. Pemenang dapat dong. Wow. Oh, tapi dikirim. Tapi dikirim. Oh, ya kalau online Kaos juga. Jadi kan? nanti kita sistemnya sebenarnya ini sebenarnya sih ntar tanggal 18 ya, tapi nggak apa-apa lah gue Iya, kasih iya. bocoran. Yes. Ini gratis. Spesial. Wow. Daftar tapi gratis memang. Kita targetin mungkin sekitar kalau bisa 3.000 peserta lah. Gitu. Ini gratis sekali lagi, tapi nanti buat peserta ada opsional untuk mereka beli baju, merchant, iya. medali. Nah, medali. juga. Oh. Dan ada berapa lagi lah nanti Iya, iya, kita ikut sertakan. Terakhir nih, Bang. Kenapa harus ikut, Bang? UI Half Marathon. Kenapa ikut? Iya, kenapa harus? Ya harus dong. Hari gini kita tuh harus Iya. sehat. Iya. Sehat itu dengan cara olahraga. Olahraga. Ini new normal. Jadi mau nggak mau emang kita harus Iya. banyak olahraga. Iya, iya. gitu. Oke. Mantap. Jadi lu luar mau ikut biasa. nggak? Insya Allah ya ikut ya. Gue mau ikut tapi Kan 2 minggu tuh gue bisa cicil. Bisa cicil. Bisa cicil. Gue mau ikut tapi gue takut medalinya bentuk makara. Waduh. Lu wisuda. Wisuda nih gue. Apa bedanya sama gue? Sudah kalau gitu. Beda nih gue wisuda gitu ya udah. Tapi gue sih kayaknya Iya. mau ikut nih Jap. Harus ikut lah. Harus ikut. Gini, kita tiap tahun harus lebih. Kalau misalnya sekarang sih gue cuma targetin 3.000. Tapi kalau misalnya bisa tembus 6.000, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini online. Online, Kalau online tuh Sorry, possibility-nya gue kan orangnya begini. kompetitif nih. Itu ada pemeringkatannya, Bang. Ada rankingnya. Nih ya, tadi kan gue bilang satu yang virtual 1 sama 2-nya. Iya. Nanti kita ada pemeringkatan. Nanti juara-juaranya kita akan undang untuk yang di offline-nya. Berapa Ada besar tuh, Bang? memungkinkan. Berapa besar? Nanti diomongin Oh, nanti ya. selanjutnya lah. Oh, siap. Hadiahnya apa sih? Hah? Untuk yang juara? Masih rahasia lah. Masih Masih rahasia. rahasia lah. Hadiahnya beasiswa. Enggak, karena yang di 1, 2, 3 juga emang kita kasih ya total bisa hampir lebih
lebih dari 100 juta lah ya. Itu yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya. Belum termasuk yang lain, ada lagi gimmick-gimmick yang lain lah. Teaser Dapat ya. asuransi segala macam. Iya. Ya, bagi teman-teman semua yang sedang kesusahan dalam pandemi, ada kesempatan nih loh. Kesempatan. Anda udah sehat dapat duit lagi. Apalagi Anda yang rugi karena kripto. Rugi karena kripto, NFT dan lain-lain. Iya, bisa ikut We Half Marathon. Oke, thank you banget Bang Nongki buat waktunya. Sama-sama. Sip, thank you. Sampai ketemu lagi sampai ketemu nanti di We Half Marathon ya, kita akan lari bareng-bareng secara virtual dengan acara lari terbaik, acara maraton terbaik se-Indonesia. Acara half marathon terbaik di Indonesia secara virtual. Pertama kali di tahun ini. Pertama kali di tahun ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Kita sampai jumpa. Jangan lupa siapkan baju olahraga Anda, kita lari bersama. Oke. Dan jangan lupa follow, jangan like, lupa share, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Subscribe. Dadah.